Oke, ya ampun rasanya pemirsa, saya merem aja ya. Tapi tentunya kalau misalnya kita di dalam mobil begitu, dengan supir ataupun driver yang memang bisa menerapkan safety driving, tidak masalah. Karena memang bukan masalah ketika kita berkendara bersama dengan driver yang aman. Dan begini, Mas Rudi, tadi kan kita sudah mencoba di dalam. Nah, ini juga kita akan mengekspor kepada pemirsa, begitu ya. Ketika kita masuk dalam mobil dengan menggunakan seat belt dan juga cara-cara pertama yang sesuai dengan prosedur itu seperti apa sih, Mas? Oke, kita mungkin langsung dipraktekkan ya. Oke. Permisi teman-teman. Oke. Nah. Jadi kita masuk mobil. Pertama kali kita duduk di dalam mobil ini. Baik, nah ketika kita ingin berkendara, pastikan dulu awalannya pun harus benar. Artinya mulai dari posisi badan, artinya posisi berkendaranya pun juga harus sesuai. Untuk awalan, setiap mau kita naik kendaraan, kita secara sistematik mempersiapkan diri kita dulu di dalam mobil. Yaitu mulai dari kaki, kemudian nanti ada hand position atau tangan, dan kemudian nanti bagaimana memaksimalkan jarak pandang. Begini, lebih baiknya Mas Rudi yang mempraktekkan ya, yang benar seperti apa? Gak apa-apa, nanti saya tidak tahu. Mas Rudi boleh? Ya boleh. Oke. Ini Mas Rudi aja mempraktekkan yang benar seperti apa? Silakan Mas Rudi. Baik. Oke, mungkin yang pertama kali kita lakukan adalah pertama ya, mulai dari kaki. Kalau kita naik mobil itu kaki ada kontrolnya nih, ada gas, ada rem. Untuk mobil manual ada kopling. Selayaknya kalau kita mau memaksimalkan posisi itu, pertama yang dilakukan adalah buat kira-kira ketika mau, misalkan katakanlah untuk direm, jaraknya itu kira-kira seperti ini, membentuk sudut 135 derajat, supaya apa? Memaksimalkan otot paha untuk melakukan katakanlah pengereman ataupun hal-hal lain. Jadi misalkan saja ketika lagi mengemudi membutuhkan pengereman dengan cepat, dengan menggunakan otot paha yang maksimal bisa terjadi, gitu ya. Sekitar 135 derajat, tidak terlalu maju ataupun terlalu mundur. Artinya nanti jadinya akan menjadi masalah. 135 derajat kurang lebih. Setelah selesai kaki, kemudian tangan. Nah, posisi orang kan beda-beda ya, postur tubuh orang kita beda-beda, mobilnya sama. Nah, di beberapa mobil bisa di-adjust mungkin dari masalah tilt steeringnya. Tapi paling tidak ketika kita mau melakukan kegiatan ini, pengecekan postur pengendaraan, yang pertama bisa dilakukan adalah pergelangan tangan kita ditaruh di atas, misalkan arah ini adalah jam 12, merupakan sebuah jam dinding lah kira-kira begitu, di atas posisi jam 12. Kalau tangan saya nggak nyampe, berarti saya tertidur. Bisa. Oh, berarti ada aturannya juga ya Mas, walau seperti tangan untuk menyetir itu ada aturannya juga ya? Saja. Atau ketika terlalu dekat gitu. Maju. Nah, begini kan juga tidak maksimal ya. Jadi paling tidak arahkan pergerakan kita di atas di posisi jam 12 pergelangan ini. Begitu kita tekuk taruh di antara posisi jam 9 jam 3, lagi-lagi sekitar 135 derajat sudutnya. Ini memungkinkan kita ketika bermanuver, memudahkan kita untuk memanipulasi setir dengan maksimal. Kalaupun harus ternyata misalkan membanting setir dalam hal kondisi yang kita tidak inginkan ya, dalam posisi seperti ini akan jauh lebih maksimal menggunakan otot-otot yang ada di lengan berbanding kalau terlalu jauh. Begitu. Lalu terakhir memaksimalkan jarak pandang. Setting kaca spion itu penting sekali. Jadi di beberapa orang kaca spion kiri misalkan itu seperti anak tiri, jarang dilihat, jarang di setel, bahkan mungkin hilang juga. Penting juga ternyata ya, Mas. Betul sekali. Jadi posisikan ketika sebelum berkendara bagaimana arah dari ataupun jarak pandang dari kaca spion bisa dilakukan dengan fitur-fitur yang ada di dalam kendaraan. Paling tidak seperti itu untuk ya ketika mau berjalan baru menggunakan seat belt karena itu yang paling utama. Mengatur posisi juga karena di sini ada yang adjustable. Cek juga apakah dalam posisi seat beltnya itu masih berfungsi dengan baik. Karena begitu dihentak ini harusnya dia berhenti. Kalau misalkan ternyata dia los, mungkin saja kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dipakai. Nah, mungkin pemirsa sudah mulai paham ya, ternyata ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan sebelum berkendara. Teman-teman pada gitu semua nggak sih ini? Ya, enggak ya.
Tadi saya mau ngobrol sama Mas Doni. Mas Doni dari sini sudah memakai ini ya Mas ya. Nah, kira-kira ada nggak sih training ataupun bukan training ya, pendidikan seperti ini kepada teman-teman klub supaya lebih paham gitu Mas untuk berkendara dan untuk menjaga keselamatan sendiri? Ya, itu memang sosialisasi safety driving itu memang selalu kita sounding. Kita punya media, baik itu elektronik maupun forum, ataupun kita dalam acara kopdar seperti ini, kita selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa sosialisasi safety driving itu perlu untuk kita. Hal-hal yang sepele saja itu menjadi fatal akibatnya kalau kita hanya mengabaikan seperti itu. Oke, terima kasih Mas Doni. Semoga kumpul-kumpul bersama komunitas ini ada manfaatnya yang lebih besar begitu ya, bukan hanya kumpul-kumpul atau kongko-kongko saja. Terima kasih Mas Doni, Mas Rudi juga terima kasih Mas. Dan itulah tadi pemirsa sudah berbincang bersama narasumber kita. Terima kasih juga buat Mas Andri Berlianto. Beginilah tadi laporan kita dari Parkir Timur Senayan. Semoga bermanfaat bagi Anda ketika Anda ingin berkendara. Selanjutnya saya kembalikan kepada Andromeda Mercury di Wisma Nusantara.